Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jumpa lagi di pertemuan kita kali ini. Ini pertemuan ketiga dengan submateri dinamika pelanggaran hukum. Langsung saja ke slide selanjutnya. Peta konsep. Teman-teman bisa lihat di sini ada peta konsep yang saya buat dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama adalah berbagai pelanggaran hukum. Berbagai pelanggaran hukum, kalau kita ingin mengkajinya lagi, ternyata satu masalah diantaranya adalah ketidakpatuhan terhadap hukum. Jadi ada rakyat atau oknum yang sengaja tidak patuh terhadap hukum yang ada. Lalu yang kedua, perilaku yang bertentangan dengan aturan. Nah, perilaku yang bertentangan dengan aturan inilah yang disebut dengan perilaku melanggar hukum. Lalu yang kedua adalah macam-macam sanksi atas pelanggar hukum. Sanksi yang didapat biasanya adalah sanksi pidana, juga bisa sanksi norma dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang didapat adalah perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum. Sikap patuh terhadap hukum itu bisa dikatakan partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Jadi untuk anak-anak 12 IPS 2, jangan takut untuk berpartisipasi terhadap hukum, karena partisipasi dalam perlindungan hukum dan penegakan hukum ini adalah karakteristik seseorang warga negara yang baik. Lalu kita pelanggaran hukum. Apa sih yang disebut dengan atau apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Lalu ada juga pelanggaran hukum. Definisi yang selanjutnya adalah pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Pengingkaran yang dimaksud ini adalah misalkan di dalam aturan berkendara, seseorang harus memiliki SIM, surat izin untuk mengemudi, lalu memakai helm, sepeda harus standar SNI, dan jika salah satu tidak dipatuhi, maka akan terkena sanksi. Dan perbuatan seperti itu adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang melawan hukum, maka dia akan tersandung juga hukum yang berlaku. Itulah teman-teman. Lalu kita masuk penyebab terjadinya pelanggaran hukum. Yang pertama, pelanggaran hukum yang sudah dilakukan si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Nah, seseorang yang sering melanggar hukum itu pasti sudah sangat terbiasa dalam melakukan pelanggaran. Contoh kecilnya adalah mungkin di sadar atau tidak, di karakter atau pribadi teman-teman 12 IPS 2 ada yang melakukan kebiasaan melanggar hukum atau melanggar aturan. Misal saat mengerjakan tugas, ternyata banyak yang mencontek atau mengkopas kerjaan temannya. Awalnya mungkin ya coba-coba, mungkin malas mengerjakan, lalu akhirnya lama kelamaan menjadi kebiasaan-kebiasaan, dan setiap tugas yang diberikan oleh guru pembimbing atau guru pengajar, pasti dia akan sama persis atau compeng temannya yang ini,
Lalu yang kedua, jawaban yang kedua minta temannya yang ini, jawaban yang ketiga minta temannya yang ini, sehingga dikumpulkan menjadi satu komplit misalkan. Nah, tolong ini dihindari untuk teman-teman, karena tugas yang saya berikan kemarin masih banyak jawaban yang sama. Karena teman-teman adalah se, se apa ya, seorang individu yang berintelektual, berpendidikan sekolah menengah atas, sudah menempuh di kelas 12. Dan kalau itu sering dilakukan adalah sesuatu kepribadian yang tidak elok tentunya. Lalu yang kedua adalah hukum yang berlaku tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Saya akan berikan contoh hukum di negara kita, misalkan konstitusi atau undang-undang dasar kita telah mengalami 4 kali amandemen atau 4 kali revisi atau perubahan. Ya, menurut saya hukum yang dibuat oleh manusia itu sifatnya tidak ada yang sempurna, karena itu adalah perbuatan yang dibuat oleh manusia dengan kepentingan manusia tersendiri tentunya. Beda dengan aturan yang dibuat oleh Tuhan, seperti firman-firman Allah yang tercantum di dalam ayat-ayat suci, misalkan Al-Quran, atau ada orang yang Nasrani ada di Bible dan agama lainnya. Itu dianggap suatu kodrat yang benar-benar aturan dari Tuhan dan tidak perlu adanya revisi atau perubahan. Tapi kalau hukum yang dibuat oleh seseorang itu adalah hukum yang dibuat oleh apa ya, kepentingan keadaan dan masa pada waktu itu. Misalkan undang-undang dasar kita atau konstitusi kita diamandemen pada tahun 1999, dan mungkin saat itu ya perlu adanya perubahan konstitusi, lalu tidak puas lagi rakyat sehingga menuntut adanya amandemen lagi di tahun 2000, lalu 2001 dan 2002, lalu tidak ada perubahan sampai sekarang. Dan itu tidak menuntut kemungkinan bahwa ke depan masih ada amandemen konstitusi yang selanjutnya. Kita masih belum tahu, karena hukum itu dibuat oleh sesuai dengan keadaan dan tuntutan zaman pada waktu itu. Lalu yang selanjutnya saya jelaskan adalah perilaku yang bertentangan dengan aturan hukum. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar seorang ibu memarahi anaknya, lalu ada seorang pelajar yang naik memanjat gerbang dengan baju seragam yang tidak dimasukkan, lalu ada polisi menilang seorang pengendara, lalu ada seorang yang berjudi. Nah, perilaku yang bertentangan dengan aturan adalah misal di lingkup keluarga, misalkan aturan yang telah ditetapkan oleh ibu kita. Misal kita harus mandi pada jam 4 sore, ternyata kita mandinya sampai mau maghrib baru mandi. Tentu kita akan terkena sanksi dari orang tua kita. Lalu di ranah sekolah, misalkan aturan yang dibuat sekolah adalah berangkat jam 7 harus sudah ada di sekolah, dan ternyata jam 7 lebih anak siswa itu baru berangkat sehingga gerbangnya sudah ditutup dan naik dan dia terpaksa harus berbuat memanjat pagar. Lalu di ranah bangsa dan negara adalah ini contohnya harus memakai SIM saat mengendara, menggunakan helm, menggunakan sepeda yang standar nasional. Lalu di ranah masyarakat tentunya harus
memiliki norma atau kepribadian yang nilainya baik atau yang dianggap positif. Misal saya berikan gambar, ini adalah gambar orang-orang yang lagi berjudi. Dan ketika orang ini berjudi, maka terkena sanksi sosial bagi masyarakat sekitar. Kebanyakan orang-orang yang seperti itu akan dijauhi oleh masyarakat, dan setiap perilakunya itu pasti mendapatkan apa ya istilahnya, kalau bahasa kasarnya itu nyinyiran karena dia sering berjudi. Lalu kita akan melangkah ke macam-macam saksi atas pelanggaran hukum. Yang pertama adalah norma agama atau aturan agama. Pengertian dari norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, rasul atau nabi, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Lalu contohnya adalah beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksi yang didapat itu tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal, atau pahala atau dosa. Itu untuk yang agama. Lalu aturan kesusilaan. Pengertian dari aturan kesusilaan adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani masyarakat atau hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Jadi setiap orang, setiap individu itu memiliki hati nurani yang tidak bisa dibohongi. Contoh kecilnya adalah saat kita melakukan kesalahan. Waktu kita melakukan kesalahan, hati nurani kita ini pasti berbuat, pasti kalau seandainya bicara, jangan lakukan itu pasti merugikan orang, itu pasti akan berdosa. Tapi karena sifat manusia yang tidak bisa dikontrol karena hawa nafsu, mungkin ya terlanjur berbuat. Tapi hati nurani ya yang tidak bisa dibohongi. Mungkin teman-teman pernah melakukan seperti itu dan pernah terjebak dalam posisi itu, dan ada sebuah tokoh yang mengatakan itu adalah dilema moral. Tokoh yang mengatakan itu adalah Kohlberg, teori teori dilema moral Kohlberg. Kalau teman-teman belajar ilmu sosial pasti ketemu nanti. Lalu contohnya adalah berperilaku jujur, menghargai orang lain. Sanksi yang didapatkan adalah tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan, karena merasa bersalah, menyesal, dan malu, dan sebagainya. Lalu norma atau aturan kesopanan. Pengertiannya adalah aturan kesopanan adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Kesopanan ini sifatnya relatif. Kesopanan adat Jawa dengan kesopanan suku Minangkabau mungkin, suku Aceh, suku Papua mungkin berbeda. Kalau di Aceh tingkat kesopanannya adalah kemaluan atau aurat itu tertutup sedikit mungkin sudah sopan, dianggap sopan di sana. Kalau di adat Jawa seperti kita ini ya harus rapilah, apalagi kita sebagai seorang muslim harus menutup, kalau perempuan harus menutup dari rambut sampai ke bawahnya. Cuma hanya dua yang bisa dilihat oleh kaum laki-laki, yaitu telapak tangan dan wajahnya. Lalu contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksi yang didapatkan tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengecualian dalam pergaulan. Biasanya orang yang tidak memiliki kesopanan itu selalu dibuat di bahan cibir di dalam masyarakat, diolok-olok, tapi olok-oloknya tentu di belakang ya, tentunya kebanyakan seperti itu. Lalu dikecualikan ketika ada orang yang berkumpul-kumpul, misalnya datang orang yang seperti itu yang
tidak sopan, biasanya itu langsung bubar, dan pembahasannya mungkin akan selesai ketika orang itu datang. Lalu kita bicara norma hukum atau aturan hukum. Kalau kita lihat PPT yang saya berikan, di sini ada peta konsep yang sebelah kiri tegas dan sebelah kanan nyata. Ya, kita bahas dulu yang tegas. Norma hukum harus tegas. Adanya aturan yang dibuat secara material telah diatur dalam peraturan undang-undang. Misal hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP ayat 1 dan 2. Tradisi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum di Indonesia ini memiliki tradisi hukuman pokok dan hukuman tambahan. Nanti saya akan jelaskan hukuman pokok dan hukuman tambahan. Lalu kita bahas hukum yang secara nyata. Secara nyata adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Itu contoh nyatanya hukum yang ada di Indonesia. Lalu kita bahas partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk, yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Hukuman. Kalau teman-teman lihat secara rinci peta konsep yang saya jelaskan di sini ada hukuman. Apa yang dimaksudkan? Hukuman pokok. Nah, ini yang saya akan jelaskan. Hukuman pokok. Dan ada juga hukuman tambahan. Hukuman pokok biasanya pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda. Dan mungkin teman-teman sudah pernah melihatnya. Lalu hukuman tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu. Misalkan pencabutan hak untuk keluar negeri misalkan, karena telah tersandung masalah dan haknya untuk keluar dari negara dicekal. Misal ada pencabutan hak politik menjadi tahanan politik misalnya. Ketika ada pemilu raya, dia yang terkena tahanan politik tidak berhak untuk memilih. Lalu hukuman tambahan selanjutnya adalah perampasan barang tertentu. Ini bisa kita temui ketika kita melihat televisi, ketika ada pejabat yang korup dan tertangkap KPK. Tentu barang-barang hasil dari korupsi akan disita kembali oleh negara. Lalu yang ketiga adalah pengumuman putusan hakim. Putusan hakim itu juga hukuman tambahan. Ketika hakim memutuskan berbicara tentang terdakwa harus membayar denda sekian-sekian, nah itulah putusan hakim. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku yang sesuai hukum. Nah, ini yang menarik. Ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai hukum itu yang bagaimana sih? Saya, kita, atau Anda semua, sudahkah berperilaku yang sesuai dengan aturan yang ada? Tentunya aturan yang ada di negara kita. Kita bahas. Yang pertama, orang yang patuh kepada hukum atau dengan perilaku yang selalu sesuai dengan aturan pasti disenangi oleh masyarakat pada umumnya.
tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, lalu tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan sikap kepatuhan terhadap hukum. Mencerminkan sikap sadar hukum ini adalah salah satu menjadi civil sociality yang baik bagi negeri ini. Tentu kalau ingin menjadi warga negara yang baik, kita harus paham aturan-aturan yang ada di negara kita. Dan lewat pelajaran PPKN ini, keuntungan dari anak-anak adalah bisa mengetahui fungsi dan lembaga, bisa mengetahui aturan-aturan hukum yang ada, sehingga ketika diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan goalnya pasti akan menjadi warga negara yang baik. Amin. Lalu yang selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di lingkungan. Kita bahas yang di lingkungan dulu. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, bangsa dan negara, dan lingkungan masyarakat. Ini ada sebuah tokoh, Herbert Humphrey, wakil presiden Amerika Serikat yang ke-38 pada periode 1911 sampai 1978. Ia mengatakan, tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat. Ya, memang perkataan dari wakil presiden Amerika Serikat ini sangat benar. Penjara sebesar apapun, polisi sebanyak apapun, sebanyak pengadilan apapun, kalau penegakan hukum tidak didukung oleh rakyat, itu nihil hasilnya. Maka kalau kata Mahfud MD di dalam acara ILC pada tanggal 24 Oktober kemarin kalau nggak salah, Mahfud MD mengatakan tidak ada yang bisa merubah kesadaran hukum atau demokrasi atau politik negeri ini. Presiden pun tidak akan bisa mengubahnya, anggota dewan pun tidak bisa, dan tokoh-tokoh terpenting pun tidak bisa. Dia hanya bisa mempengaruhi sekian persen saja. Yang bisa merubah kesadaran hukum, kesadaran demokrasi, kesadaran politik adalah dirinya sendiri, yaitu kesadaran kolektifnya dirinya sendiri. Barulah kalau masyarakat bisa sadar secara kolektif, maka hukum yang ada di Indonesia ini bisa dikatakan akan baik dan demokrasi akan bisa berjalan sesuai idealisme. Baik, terima kasih untuk waktunya hari ini. Mungkin ada yang dipertanyakan atau yang kurang jelas, saya persilakan. Saya tunggu pertanyaannya untuk teman-teman 12 IPS 2 di pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.